Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2020A1H024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang identitas nasional. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki oleh setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi di sini pengertian identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar filsafat negara yaitu Pancasila, dan konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Pattimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional, akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadiannya, rasa solidaritas sosial. Kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan faktor pembentuk identitas nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara. Ikat mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah ketidakadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut, faktor yang tak kalah penting yaitu sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dari dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi
akan melahirkan spesialisasi pekerjaan potensi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan, setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakatnya. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang identitas negara Indonesia. Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk terkait karakteristik negara Indonesia yang di dalamnya berisikan identitas nasional Indonesia. Setiap negara Indonesia memiliki kualitas untuk melambangkan keagungan suatu negara, seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas tertinggi. Berikut penjelasan mengenai identitas negara Indonesia, yaitu bendera sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, berserta simbol-simbol Pancasila, lagu kebangsaan, dan hukum. Yang pertama, bendera merah putih. Bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4-24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera pusaka sang merah putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan. Setelah itu diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus jati diri dan identitas nasional Indonesia. Dan yang ketiga, lambang negara Garuda, Pancasila, dan simbol-simbol Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945, dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang anggota panitia bernama Parada Harap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara Panitia Indonesia Raya yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara yang dengan sekretaris Muhammad Yamin. Adapun makna yang terkandung dalam simbol-simbol Pancasila, yang pertama bintang. Bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya, seperti cahaya dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Yang kedua, rantai melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang terbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan menumbuhkan satu sama lain dan perlu satu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia.
Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Dan yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan yang kelima, padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Dan ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai 64. Sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengar pada setiap upacara kenegaraan. Yang terakhir, ada yang namanya hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Mungkin itu saja makalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.